Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan Intan Pariwara kelas 11 pada bab 4 Sistem Pertahanan Tubuh Manusia asesmen yang pertama. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, bersin merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh dari partikel asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Mekanisme pertahanan tubuh tersebut merupakan bentuk pertahanan tubuh. Jadi untuk bersin ini merupakan salah satu dari bentuk pertahanan tubuh secara mekanis atau yang disebut dengan pertahanan tubuh non spesifik ya. Jadi tidak bisa membedakan antara patogen atau partikel berbahaya yang satu dengan yang lainnya. Nah, pertahanan ini dilakukan oleh rambut-rambut halus pada hidung dan juga silia pada trakea. Jadi fungsinya apa? Fungsinya adalah menyaring udara yang dihirup pada partikel-partikel dari partikel-partikel berbahaya ataupun patogen. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2, salah satu komponen yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh adalah mastosit. Komponen tersebut melakukan pertahanan tubuh dengan cara jadi si mastosit ini akan melindungi tubuh dari serangan patogen dengan cara menghasilkan histamin dalam mekanisme peradangan pada jaringan yang terluka. Lalu histamin akan memicu pelebaran pembuluh darah sehingga fagosit dapat mendatangi patogen pada bagian yang terluka. Nah, nanti fagositnya akan melakukan fagositosis pada patogen tersebut. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, menghasilkan histamin. Nomor 3, sel B merupakan komponen sistem pertahanan tubuh spesifik. Terdapat 3 macam sel B, salah satunya adalah sel B pengingat. Nah, sel ini berfungsi mengingat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan. Jadi sel B plasma itu kan ada 3 tuh jenisnya. Yang pertama adalah sel B plasma yang fungsinya untuk membentuk antibodi. Kemudian ada sel B pembelah yang fungsinya adalah untuk membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Dan yang ketiga adalah sel B pengingat yang fungsinya mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi yang kedua. Maka jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 4, suatu senyawa diketahui terlibat dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Senyawa tersebut dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah, melainkan melalui kulit dan selaput lendir. Senyawa ini akan berikatan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi sehingga sel tersebut akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus. Senyawa yang dimaksud adalah jadi pertahanan tubuh non spesifik itu sudah diperoleh manusia sejak lahir ya. Salah satunya adalah protein antimikrob. Nah, ada 2 nih protein antimikrob. Yang pertama adalah interferon yang dihasilkan oleh sel-sel yang sudah terinfeksi virus. Nah, senyawa tersebut akan dihasilkan ketika virus memasuki tubuh tidak melalui pembuluh darah, melainkan melalui selaput lendir ataupun kulit. Nah, selain interferon, selanjutnya interferon itu juga akan berkaitan dengan sel-sel yang tidak terinfeksi. Sel-sel yang telah berikatan dengan interferon akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus. Nah, yang kedua tadi kan Mimin bilang nih non spesifik ada 2. Yang kedua adalah si protein komplementer yang fungsinya untuk membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding ataupun membran plasmanya si bakteri. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang B, interferon. Nomor 5, perhatikan proses fagositosis berikut. Peristiwa pada fagositosis yang ditunjuk pada huruf X adalah, jadi gambar pada nomor 5 ini adalah gambar proses dari fagositosis yang diawali dengan fase pengenalan, yaitu saat partikel asing terdeteksi oleh fagosit. Itu yang awal ya, gambar paling awal. Kemudian yang kedua adalah kemotaksis maksudnya, yaitu fagosit akan bergerak menuju partikel asing tersebut. Nah, tahap selanjutnya adalah adhesion, yaitu melekatnya partikel asing dengan reseptor pada membran plasma fagosit. Di tahapan selanjutnya
adalah ingation, yaitu saat partikel asing telah berikatan dengan reseptor di membran plasma fagosit. Nah, membran plasma akan menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelan ke sitoplasma dalam sebuah fagosom. Tahap selanjutnya adalah digestion yang ditunjuk pada huruf X ya. Jadi pada tahap ini enzim-enzim hidrolitik yang dihasilkan oleh lisosom seperti hidrolase dan peroksidase akan mencerna partikel asing hingga hancur. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Suatu patogen menginfeksi dan menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya, antibodi akan menginfeksi patogen tersebut dengan cara berikatan dengan sisi epitop patogen sehingga aktivitas patogen menjadi terhambat. Cara kerja antibodi tersebut dinamakan. Jadi cara kerja antibodi itu kan ada 4 nih. Yang pertama ada netralisasi, aglutinasi, presipitasi dan juga fiksasi komplement. Nah, untuk yang dengan cara berikatan dengan penghubung atau sisi epitopnya sehingga aktivitas akan terhambat aktivitasnya antigen, ini disebut dengan cara netralisasi. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7, pada saat terdapat patogen yang memasuki tubuh pertama kali, antigen dari patogen tersebut dapat berikatan dengan reseptor pada permukaan sel B pembelah. Nah, reseptor tersebut berupa antibodi yaitu, jadi ini yang dimaksud di soal adalah imunoglobulin D ya. Bentuknya seperti huruf Y. Dan imunoglobulin G ini ditemukan di permukaan limfosit B sebagai reseptor antigen dan berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Nomor 8, 2 sampel darah yaitu sampel X dan Y diuji menggunakan serum anti A dan serum anti B. Sampel X saat diuji pada serum anti A dan serum anti B tidak mengalami penggumpalan. Sementara itu yang Y mengalami penggumpalan saat diuji dengan serum anti A. Dan saat diuji dengan serum anti B tidak mengalami penggumpalan. Nah, berdasarkan hasil uji tersebut golongan darah sampel X dan Y secara berturut-turut adalah, jadi darah ketika diberi anti serum A dan dia menggumpal itu berarti golongan darah dia A. Sedangkan jika diberi anti serum B dia menggumpal maka golongan darahnya dia adalah B. Kalau diberi anti serum A dan anti serum B dua-duanya dia menggumpal maka golongan darahnya adalah AB. Kalau dikasih anti serum A dan anti serum B dua-duanya tidak menggumpal maka golongan darahnya adalah O. Nah, di sini bisa kita lihat yang X itu saat tidak mengalami penggumpalan ya. Dikasih anti serum A nggak ngumpal, anti serum B juga nggak ngumpal. Berarti golongan darahnya X adalah O. Sedangkan yang Y, dia dikasih anti serum A menggumpal, yang B tidak menggumpal. Berarti golongan darahnya adalah A. Jadi secara berturut-turut jawabannya adalah yang D, O dan A. Nomor 9, perhatikan skema transfusi darah dengan sistem ABO berikut. Berdasarkan data tersebut, aglutinasi dapat terjadi pada peristiwa yang ditunjuk oleh angka. Jadi berdasarkan soal ini pendonornya, nomor 1 nih ya, pendonornya dan resepiennya bergolongan darah A. Berarti cocok nih, tidak mungkin terjadi penggumpalan. Yang nomor 2, pendonornya bergolongan darah B, resepiennya bergolongan darah A. Nah, ini bisa terjadi penggumpalan karena memang si golongan darah O itu adalah anti A dan anti B, maka nggak bisa. Yang nomor 3, pendonor bergolongan darah AB sedangkan resepien bergolongan darah B. Nah, ini si B itu kan dia anti A sedangkan golongan darah AB itu memiliki aglutinogen A, jadinya akan terjadi penggumpalan. Maka jawabannya di sini adalah nomor 2 dan nomor 3 yang C. Nomor 10, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai kekebalan humoral ditunjukkan oleh angka. Jadi respon kekebalan tubuh kan ada 2, ada humoral sama seluler. Kalau humoral itu melibatkan aktivitas sel B dan antibodi yang beredar dalam cairan darah dan cairan limfa. Ketika suatu antigen masuk ke dalam tubuh untuk pertama kalinya, maka sel B pembelah akan membentuk sel B plasma dan sel B pengingat. Nah, sel B plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi mengikat antigen. Jadi makrofag akan lebih mudah menangkap dan menghancurkan patogen. Setelah infeksinya berakhir, sel B plasma akan mati, sedangkan sel B pengingat akan tetap hidup dalam waktu yang lama. Jadi yang benar di sini adalah melibatkan sel B, benar ya nomor 1.
Kemudian nomor 4, ketika infeksi berakhir sel B plasma akan mati. Nah, pengingatnya akan hidup. Lalu yang nomor 5, terbentuknya respon kekebalan sekunder apabila antigen yang sama masuk ya karena adanya pengingat itu tadi. Jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.